Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Kita pakai nikmat Allah untuk melaksanakan ketaatan, untuk ibadah, untuk taqarrub kepada Allah. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yaitu hikmah yang berbunyi idza aradta an yaftaha laka bab ar-raja fashhad ma minhu ilayka wa idza aradta an yaftaha laka bab al-khawf fashhad ma minka ilayhi. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah menegaskan, jika engkau ingin Allah bukakan untukmu pintu harap ar-raja, maka fashhad, perhatikan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Dan kalau engkau ingin Allah bukakan untukmu pintu khauf, takut kepada Allah, maka fashhad ma minka ilaihi, maka perhatikan apa yang kamu lakukan kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bab atau materi tema yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah terkait dengan al-khauf war raja. Perasaan takut kita dan perasaan harap kita kepada Allah. Dan al-khauf war raja ini adalah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Setiap kita harus punya sifat khauf dan punya sifat raja. Disebutkan oleh para ulama bahwa seorang muslim hendaknya punya dua sifat ini sama seperti burung. Burung itu punya dua sayap. Dia tidak bisa terbang tinggi tanpa dua sayap tersebut. Demikian pula seorang muslim, disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarij As-Salikin, disebutkan al-qalbu fi sayrihi ila Allah azza wa jal bimanzilati at-ta'ir. Kata beliau, hati dalam perjalanannya menuju kepada Allah, karena kita semuanya sedang menuju kepada Allah. Bagaimana agar kita sampai kepada Allah, dekat kepada Allah,
terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau bimanzilatit ta'ir, sama seperti burung. Fal mahabba ra'suh, kepalanya adalah perasaan cinta. Wal khauf war raja janahah, dan rasa takut serta rasa harap itu adalah dua sayapnya. Jadi kepalanya adalah perasaan cinta kepada Allah, mahabbatullah. Perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kepalanya. Karena orang yang beriman harus punya rasa cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjadi kepalanya, kata Ibnul Qayyim. Adapun sayapnya agar dia bisa terbang. Sayapnya agar dia bisa terbang tinggi, mendekat, menghadap kepada Allah, maka sayapnya adalah sayap yang pertama al-khauf. Sayap yang kedua adalah ar-raja. Dia harus punya sifat takut kepada Allah. Yang kedua dia punya sifat harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dia bisa terbang tinggi. Fattair, dengan kedua sayapnya jayyidut tayran, dia akan terbang dengan baik, melambung tinggi. Wa mata quti'ar ra'su, tapi kalau kepalanya terputus, burung itu kalau kepalanya terputus, mata at-ta'ir, maka dia akan mati. Dia akan mati kalau cinta sudah tidak ada lagi kepada Allah, maka dia akan mati. Dia tidak akan bisa melakukan ibadah karena tidak ada lagi perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mata fuqidal janahan, dan kalau dua sayapnya juga tidak ada, fahuwa urdah likulli sa'idin wa kasir, maka dia akan menjadi sasaran pemburu dan pemangsa. Sebab tidak bisa terbang, gampang untuk dijadikan sebagai sasaran pemburu dan pemangsa. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Dengan kata lain, kita semuanya bisa terbang kalau dua sayap kita sehat. Apa dua sayap? Yang dimaksud adalah khauf dan raja. Di satu sisi harus ada perasaan takut kepada Allah, di sisi yang lain harus ada perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa salah satunya hilang. Tidak bisa, apalagi kedua-duanya tidak ada. Tidak mungkin dia bisa terbang tinggi kepada Allah. Dua-duanya dibutuhkan. Al-khawf, ini yang akan membuat manusia mengerem. Dia takut melakukan dosa, takut melakukan maksiat, takut kepada siksanya Allah, takut kepada azab Allah. Karena itu dia tidak mau melakukan dosa dan maksiat yang bisa mengantarkan kepada siksa Allah. Khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain dia punya raja, dia punya rasa harap. Dia berharap kepada rahmat Allah, yang dengan harapan kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dia terus beramal, melakukan banyak kebaikan, ibadah, ketaatan kepada Allah dengan harapan dia bisa mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang ada pada seorang muslim. Di satu sisi takut melakukan dosa dan maksiat, takut kepada siksanya. Dan yang kedua dia berharap kepada ampunan, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu dia berharap bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua ini harus seimbang. Kalau salah satunya saja yang lebih dominan, misalnya khauf lebih dominan, bisa bahaya. Sebab kalau terus takutnya saja yang dominan, maka dia bisa menjadi putus asa. Dia menjadi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hanya rajanya saja yang dominan, harapannya kepada Allah yang lebih besar, terus dia berharap kepada Allah, maka
dikhawatirkan dia akan mudah melakukan dosa dan maksiat. Karena selalu berharap adanya ampunan Allah, selalu berharap rahmat Allah, dia mudah melakukan dosa dan maksiat karena harapnya yang terlalu besar. Dia tidak lagi punya perasaan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun orang-orang yang beriman maka seimbang antara khauf dan rajanya. Orang yang beriman di satu sisi dia punya perasaan takut, dan di sisi yang lain dia punya perasaan harap kepada Allah. Amal yang dilakukannya, ibadah yang dilakukannya, ketaatan yang dilakukannya tidak membuatnya ujub, tidak membuatnya lupa diri, tidak membuatnya merasa aman. Tetapi di sisi yang lain dia juga tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Dia tetap berharap terus kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menggambarkan dalam ayat yang sangat indah. Apa kata Allah taala? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan kepada hamba-hambaku, beritahukan kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang, kata Allah. Ini memunculkan raja, rasa harap kita kepada Allah, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Bahkan bukan hanya mengampuni, Allah Ta'ala akan memberikan kasih sayang, memberikan rahmatnya. Anil ghafurur rahim. Tapi sesudah itu Allah Ta'ala mengatakan wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi hati-hati, siksaku adalah siksa yang sangat pedih. Ini agar kita seimbang, tidak hanya rajanya saja yang kuat, tetapi punya perasaan takut kepada Allah. Hati-hati, Allah juga punya siksa, Allah juga punya azab, dan azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu Ibnu Athaillah memberikan kepada kita panduan bagaimana agar kita terus terbang dengan dua sayap ini, dengan raja dan dengan khauf. Apa kata Ibnu Athaillah? Idza aradta an yaftaha laka babar raja, kalau engkau ingin dibukakan pintu raja, pintu harap kepada Allah, maka yang harus dilakukan fashhad ma minhu ilaika. Perhatikan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, itu yang akan membuat rasa harap menjadi besar. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita selama ini? Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita selama ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan wa rahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmatku meliputi segala sesuatu, kata Allah. Jangankan orang yang beriman, orang yang kafir saja mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat saja mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan nikmat dari Allah. Apalagi orang yang beriman, apalagi orang yang taat, apalagi orang yang saleh, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus rahmat Allah mengalir kepada mereka, mengalir kepada kita semuanya. Ini yang berasal dari Allah kepada kita, lebih besar rahmatnya Allah. Betul, Allah Ta'ala punya sifat muntaqim, intiqam. Allah akan menghukum, membalas perbuatan dosa yang dilakukan oleh hambanya. Tetapi rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai' sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku mengalahkan murkaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah jauh lebih besar, rahmat Allah jauh lebih luas. Karena itu seorang hamba, dia tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia melihat kepada besarnya rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Anugerah Allah Ta'ala tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Kalau kalian mau menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak bisa kita menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah sekalian, walaupun kita telah melakukan perbuatan yang lalai, yang alpa, kita jauh dari Allah, terus Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, membukakan pintu-pintu taubatnya, pintu ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala terus mengharapkan dan cinta kepada orang-orang yang mau bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maghfirahnya luar biasa. Ya, maghfirah Allah, ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ampunan jauh lebih banyak daripada dosa yang kita lakukan. Ya, kalau manusia melakukan dosa, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang menurut Abdullah bin Mas'ud, ayat ini merupakan ayat yang paling memberikan perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat yang dimaksud? Yaitu ayat yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai orang-orang yang melampaui batas. Ini sudah melampaui batas, semua dosa dilakukan, semua maksiat dilakukan, benar-benar keterlaluan, kesalahan, maksiat, dosa, kejahatan yang dilakukan melampaui batas, kata Allah. Ini sudah melampaui batas sedemikian rupa, tapi Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah bisa mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh hambanya. Allah taala Maha Pengampun dan Allah taala Maha Pengasih. Inilah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita melihat kepada luasnya rahmat dan ampunan Allah, harap kita sangat besar. Kita berharap kepada Allah, punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kepada ampunan Allah. Bayangkan dalam satu hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani." Selama engkau meminta kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Maka aku akan ampuni dosa-dosamu sebanyak apapun dosamu dan aku tidak peduli. Ini kata Allah Ta'ala. Raja. Jadi siapapun kita bisa mendekat kepada Allah, bisa berharap kepada Allah. Kita punya peluang yang besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak peduli seberapapun besarnya dosa yang dilakukan oleh hamba. Kalau dia tulus kembali kepada Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Allah. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang mau bertaubat dari dosanya sama seperti orang yang tidak punya dosa, kosong, bersih, sama seperti tidak punya dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dia mau bertaubat kepada Allah. Ini besarnya maghfirah Allah. Ini besarnya rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau melihat rajanya, pintu raja terbuka, kata Ibnu Athaillah, perhatikan apa yang Allah berikan kepadamu. Maghfirah diberikan oleh Allah, rahmat diberikan oleh Allah, taubat diberikan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membalas amal kita yang sedikit, amal kita yang tidak seberapa, amal kita yang bisa dihitung dengan nikmat yang tidak terhitung.
Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang luar biasa berlimpah atas amal-amal kita yang sedikit. Bahkan kita sering mendengar ada orang yang banyak melakukan dosa, bahkan dosanya dosa-dosa besar. Tetapi karena dia melakukan amalan yang kecil, yang ringan, tulus karena Allah, Allah ampuni dosanya. Pernah kita mendengar ada seorang wanita yang banyak melakukan dosa, melakukan maksiat, tapi pada satu saat ketika dia berada di sumur, dia minum. Lalu kemudian ada seekor anjing yang kehausan, dia ingin mendapatkan minum dari sumur tersebut. Lalu wanita tersebut turun lagi, dia ambilkan air untuk diberikan kepada anjing tadi. Bayangkan, dengan keadaan, dengan perbuatan yang semacam itu, karena tulus, bersumber dari hatinya yang penuh kasih sayang kepada makhluk Allah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah ampuni dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Inilah yang berasal dari Allah kepada kita. Yang berasal dari Allah kepada kita rahmah. Yang berasal dari Allah kepada kita maghfirah. Yang berasal dari Allah kepada kita adalah balasan yang berlimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hitung-hitungan dengan manusia. Kalau kita hitung-hitungan, ya mau ngasih sama fulan, fulan itu jahat sama saya. Fulan itu melakukan ini sama saya. Fulan itu zalim sama saya. Allah tidak pernah melihat hambanya dengan kacamata semacam itu. Kalau hambanya mau kembali kepada Allah, diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau hambanya mau bertaubat kepada Allah, yang penting taubatan nasuha, Allah Ta'ala akan memberikan taubat kepadanya, bahkan akan menjadikan dia sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang mau bertaubat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, bahkan ada orang yang belum sempat beramal, dia membunuh 100 jiwa. Kita sering mendengar riwayat ini. Membunuh 100, bukan cuma satu orang, bukan cuma 2 orang, tapi 100 orang dia bunuh. Bayangkan dosa yang dia lakukan. Dia ingin bertaubat, dia ingin kembali kepada Allah. Lalu dia berusaha terus. Terakhir ketika dia bertanya kepada seorang alim, kamu mau taubat, di sana tempat kamu. Kamu pergi ke sana, lingkungannya bagus, kondusif, kamu bisa taubat di sana. Bisa ibadah di sana kepada Allah. Dia berjalan menuju tempat tersebut, di tengah jalan dia sudah meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh malakul maut. Apa yang terjadi? Malaikat azab mengatakan, ini bagian saya. Dia belum pernah beramal, dia banyak melakukan dosa, dia membunuh 100 nyawa manusia. Ini bagian saya. Tapi malaikat rahmah mengatakan, la. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hatinya, dia mau bertaubat kepada Allah. Karena itu ini bagian saya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang ketiga, yang kemudian mengatakan, ukur kemana yang paling dekat. Kalau dia lebih dekat kepada tempat dia mau bertaubat, maka dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah. Bayangkan, tidak sempat beramal, baru punya keinginan bertaubat, baru dia menjalani usaha untuk bertaubat, sudah diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa kurang besar rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Manusia luar biasa. Allah Ta'ala dengan rahmatnya, Allah dengan maghfirahnya, tidak pernah hitung-hitungan dengan manusia. Tidak pernah Allah Ta'ala menghitung, ini amalnya baru sedikit, ya, ini amalnya baru sedikit, dosanya lebih banyak, karena itu dia min ashabin nar. Tidak demikian cara Allah memberikan balasan kepada manusia. Kalau itu yang dilakukan oleh Allah dengan keadilannya, maka habislah kita semuanya. Lebih banyak dosa daripada amal soleh kita. Lebih banyak maksiat daripada kebaikan kita. Tapi Allah memberikan dengan rahmatnya. Allah memberikan dengan ihsannya kepada kita. Ampunan Allah sangat luas. Itu yang kita harapkan, yang membuat kita punya peluang di hadapan Allah Ta'ala.
Mudah-mudahan Allah masukkan kita min ahlil jannah. Kemudian Ibnu Athaillah mengatakan, kata beliau, wa idza aradta an yaftaha laka babal khauf, agar jangan sampai timpang, jangan cuma raja saja, tapi khauf, agar engkau juga dibukakan pintu khauf dalam hatimu, ada perasaan takut kepada Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Kata Ibnu Athaillah, fashhad ma minka ilaihi, perhatikan apa yang sudah kamu lakukan selama ini kepada Allah. Apa yang kita lakukan jamaah sekalian? Yang kita lakukan adalah kelalaian, yang kita lakukan adalah dosa lagi, yang kita lakukan adalah maksiat, yang kita lakukan adalah perbuatan walaupun ibadah tapi diselimuti oleh riya, diselimuti oleh ujub, diselimuti oleh perasaan kibar. Kalau kita melakukan, kadang-kadang kita melakukan tidak tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melakukannya pamrih karena manusia, kita kadang-kadang ingin mendapatkan sanjungan manusia, itu yang berasal dari kita untuk Allah, tidak tulus. Kalau kita mau jujur, sedikit amal kita yang benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu yang bisa kita harapkan? Dari sana akan muncul takut kepada Allah. Ya Allah, amal saya sedikit, sudah sedikit rusak lagi. Ya, amal kita sedikit, yang sedikit itu rusak. Yang benar-benar murni untuk Allah, rasa-rasanya kok tidak bisa kita andalkan. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari amal kita yang tulus benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akui amal kita ini diselimuti oleh perasaan-perasaan yang membuat amal itu rusak. Nggak bisa kita banggakan, tidak bisa kita andalkan sebagai amal kita. Kalau kita ingin, kata Ibnu Athaillah, perhatikan apa yang kamu berikan kepada Allah selama ini. Salat, apa khusyuk kita salatnya? Salatnya lebih banyak lalainya daripada khusyuknya. Paling khusyuknya berapa persen? Kalau 5% sudah bagus. Apalagi 10%, bagus sekali sudah. Ya, kadang-kadang mungkin 1%-nya khusyuknya. Sisanya sudah, apa itu yang kita bisa andalkan? Kata Ibnu Athaillah, perhatikan apa yang kamu berikan kepada Allah selama ini. Banyak kesalahannya, banyak kekurangannya, banyak aibnya, banyak cacatnya. Itu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fashhad ma minka ilaihi. Perhatikan apa yang kamu berikan kepada Allah. Begitu Ibnu Athaillah mengetuk hati kita semuanya, agar kita seimbang. Di satu sisi kita punya sifat khauf, di sisi yang lain kita punya sifat raja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mau melihat bagaimana dan apa yang sudah kita lakukan kepada Allah, maka akan muncul perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul perasaan was-was, muncul perasaan cemas. Jangan-jangan amal kita masih belum cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwatal iman rahimakumullah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita agar kita terus senantiasa berada dalam kondisi yang istiqamah antara khauf dan raja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jeda sejenak, kita baca salawat asyriyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد
وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم فائزين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kalau kita perhatikan salafun salih, mereka yang dengan ibadahnya yang luar biasa, mereka punya rasa takut kepada Allah yang sangat besar. Para sahabat, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang disebut oleh Nabi sebagai khairul qurun, generasi terbaik. Mereka adalah orang yang di satu sisi beramal, tapi di sisi yang lain takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Abi Malikah radhiyallahu an, beliau mengatakan adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat, aku pernah bertemu dengan 30 orang sahabat. Dia sempat bertemu dengan 30 orang sahabat, kata beliau. Apa kata beliau? Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Rata-rata mereka, semua mereka takut punya penyakit nifaq. Rata-rata mereka takut punya penyakit nifaq. Padahal mereka sahabat. Ya, bayangkan, sahabat yang disebut dengan khairul qurun, khairul ummah, generasi terbaik. Mereka adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah. Takut dalam diri mereka ada sifat munafik. Itu semuanya rata-rata. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Abi Malikah. Abu Bakar radhiyallahu an, orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu dia keluarkan lidahnya, lalu dia mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid, ini sumber malapetaka bagi saya. Omongan kadang-kadang enggak bisa dijaga. Omongan kadang-kadang enggak bisa dikontrol. Apa saja kita omongin. Abu Bakar radhiyallahu an punya perasaan takut. Ini sumber petaka bagi saya. Bahkan disebutkan dalam riwayat beliau mengatakan, "Lau kanat ihda qadamayya fil jannah." Kalau seandainya satu kakiku sudah ada di sorga, aku tetap tidak merasa aman sebelum kaki yang lainnya masuk juga ke sorga. Sebab bisa jadi ditarik lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini perasaan Abu Bakar radhiyallahu an. Takutnya kepada Allah luar biasa. Demikian pula dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab pejuang yang tangguh, orang yang sangat berani membela kebenaran, disebut dengan Al-Faruq. Tapi apa kata beliau ketika beliau tahu bahwa nama orang-orang munafik itu ada pada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, Umar bin Khattab yang bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, nama saya ada tidak di situ?" Takut dia. Masya Allah. Apa kita sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala? Tidak ada jaminan. Karena itu di satu sisi kita punya perasaan harap kepada Allah, tapi jangan sampai kehilangan khauf. Jangan sampai kehilangan perasaan takut kepada Allah. Sebab ini yang akan membuat kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat.
Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah? Beliau itu orang yang sering menangis. Orang yang sering menangis padahal ahli ibadah. Ketika ditanya, "Ma yubkik?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Hasan Al-Basri ya Imam? Apa jawaban beliau? "Dzunubun ana a'lamuha min nafsi. Akhaf an tuhlikani." Kata beliau, saya ingat sama dosa-dosa saya. Saya yang tahu dosa-dosa saya dan saya takut dosa itu yang akan membinasakan saya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita semuanya. Terus diberikan taufik istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.